Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Tiara Permatasari, NPM B1A021122. Saya berasal dari kelas C Fakultas Hukum Universitas Negeri Bengkulu. Saya di sini akan membahas materi kuliah hukum dagang, yaitu berkaitan dengan surat-surat berharga dan jual beli perusahaan. Yang pertama, saya akan membahas surat-surat berharga. Pengertian surat berharga. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, surat berharga adalah surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, kontrak berjangka atas efek, dan setiap dokumen atau tanda yang dapat dipindah tangankan lainnya yang nilainya bergantung pada nilai dari efek yang mendasarinya serta setiap instrumen derivatif. Menurut Molengraf, surat berharga adalah akta-akta atau alat bukti yang menurut kehendak penerbitnya atau ketentuan undang-undang diperuntukkan semata-mata sebagai upaya bukti diri yang mana akta-akta tersebut digunakan untuk menagih. 2. Fungsi surat berharga sebagai alat pembayaran. Sebagai alat tukar uang tunai, contohnya cek, biliet, giro, dan wesel bayar. 2. Surat bukti investasi yang dibagi ke dalam investasi yang bersifat utang, contohnya promes dan obligasi, dan investasi yang bersifat ekuitas, contohnya surat saham. 3. Surat bukti hak tagih. 4. Surat mengalihkan hak tagih, alat untuk memindahkan hak tagih. Yang kelima yaitu alat bukti perikatan dasar, surat pembebasan hutang. Dalam surat ini, penerbit memberi perintah kepada pihak ketiga untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang yang menunjukkan dan menyerahkan surat ini, termasuk dalam bentuk ini adalah kwitansi atas tunjuk. Yang ketiga yaitu jenis-jenis surat berharga. Antonder atau surat atas bawah di mana surat ini diuangkan untuk dipergunakan oleh siapa saja yang memegangnya. Bagi surat berharga antonder, maka peralihannya dilakukan cukup dengan menyerahkan fisik surat berharga saja. Yang kedua yaitu unorder adalah surat atas pengganti yang hanya bisa dicairkan oleh orang yang tercantum namanya dalam surat itu. Bagi surat berharga yang unorder, maka pemindah tangannya bisa dilakukan dengan cara endorsement, yaitu membuat keterangan pemindah tanganan di belakang surat berharga tersebut. Yang keempat, surat berharga dalam KUHD. Ketentuan-ketentuan mengenai surat berharga diatur dalam buku 1 titel 6 dan titel 7 KUHD yang berisi tentang yang pertama yaitu wesel. Wesel adalah suatu surat perintah pembayaran yang memuat kata-kata wesel, tanggal dan tempat ditanda tanganinya dan berisi perintah kepada untuk membayar tanpa syarat sejumlah uang tertentu pada tempat tertentu dan pada orang tertentu. Dasar hukum wesel adalah pasal 100 sampai dengan 173 KUH Dagang dan Konvensi Jenewa 1930 dan 1931. Surat sanggup adalah surat berharga yang memuat kata aksep atau promes dalam mana penerbit menyanggupi untuk membayar sejumlah yang kepada orang disebut dalam surat sanggup itu atau penggantinya pembawa pada hari bayar. Dasar hukum surat sanggup adalah pasal 174 dan 177 KUHD. Cek adalah surat berharga yang mempunyai sifat sebagai alat pembayar sehingga para pedagang umumnya ataupun orang-orang yang terlihat dalam dunia usaha dapat merasakan sebagai uang tunai. Dasar hukum cek yaitu pasal 178 dan pasal 229 KUH Dagang. Antara cek dan wesel terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dalam persamaannya. Misalnya, masing-masing surat berharga itu mengandung perintah untuk membayar. Yang kedua, masing-masing surat berharga itu dapat diendorsir atau dipindahkan kepada orang lain. Sedangkan perbedaan di antara masing-masing surat itu ialah kalau cek merupakan alat pembayaran dan wesel merupakan alat penagihan dan alat kredit. Yang keempat yaitu saham. Dasar hukumnya pasal 40 KUH Dagang. Saham dapat didefinisikan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. 5. Kwitansi dan promes atas tunjuk. Kwitansi atas tunjuk adalah suatu surat yang ditanggali diterbitkan oleh penanda tangannya terhadap orang lain untuk suatu pembayaran sejumlah uang yang ditentukan di dalamnya kepada petunjuk pada waktu yang diperlihatkan. Dalam kwitansi atas tunjuk tersebut tidak disyaratkan tentang selalu adanya klausula atau atas tunjuk. 6. Konosmen adalah surat yang ditandatangani oleh pengangkut sebagai bukti pengangkutan barang yang akan diangkut ke suatu tempat dan akan diserahkan kepada seorang pada tempat tujuan. Dasar hukum konosmen adalah pasal 506 sampai dengan 507 D KUHD dan The Hague Rules tahun 1968 yang merupakan suatu kesepakatan bersama para ahli hukum internasional yang bergabung dalam International Law Association dalam suatu konferensi di Den Haag mengenai bentuk dan isi konosmen. 7. Delivery order adalah suatu dokumen dari pengirim atau penjual yang ditujukan kepada pihak jasa ekspedisi untuk memberi instruksi pengiriman pesanan kepada penerima atau pembeli. Dalam dokumen tersebut terdapat informasi terkait barang, kiriman, pengirim, serta penerima.
Yang kedua, surat berharga di luar KUHD. Ada beberapa jenis surat berharga yang dikenal dan diatur dalam KUHD, antara lain yaitu bilet giro, travel check atau cek perjalanan, credit card, kartu kredit, letter of credit, sertifikat deposito, dan obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Obligasi berisi janji dari pihak yang menerbitkan saham untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Hukum jual beli perusahaan. Menurut pasal 1457 KUH Perdata, perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu. Jual beli perusahaan adalah jual beli yang dilakukan oleh perusahaan di mana penyerahan barang dilakukan menggunakan alat angkut khusus dan dengan syarat khusus yang pembayarannya biasa dilakukan melalui bank dengan menggunakan dokumen berharga. 2. Terjadinya jual beli perusahaan. Jual beli perusahaan terjadi pada saat detik tercapainya kesepakatan mengenai harga dan barang. Pasal 1320 dan 1338 ayat 1 KUH Perdata dan biasanya selalu diikuti dan dilanjutkan dengan akta. Kemudian asas konsensualisme merupakan suatu perjanjian yang pada umumnya tidak diadakan secara formal melainkan cukup dengan kesepakatan antara kedua belah pihak saja. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan dari kedua belah pihak. 4. Dokumen yang perlu dalam jual beli perusahaan. Yang pertama yaitu transport dokumen atau bill of lading, dokumen pengangkutan yang berisi daftar semua barang-barang yang dikirimkan penjual kepada pembeli sesuai dengan perjanjian jual beli perusahaan yang telah ditutup. Dokumen ini juga sering disebut dengan consignment. 2. Insurance dokumen, yaitu tanda bukti bahwa barang-barang yang dikirimkan sudah diasuransikan polis untuk menjamin kerugian yang ditimbulkan. Yang ketiga yaitu commercial invoice, dokumen dari penjual sebagai lampiran bill of lading yang berisi catatan barang-barang yang dikirim beserta harganya di tempat penjual. 4. Certificate of origin adalah surat keterangan asal barang yang dibuat oleh kamar dagang di negara penjual dengan tujuan untuk menjamin keaslian barang-barang yang bersangkutan. 5. Whitelist, yaitu daftar timbangan barang-barang di pelabuhan muatan. 6. Polis asuransi adalah sebuah bukti kontrak perjanjian yang tertulis antara kedua belah pihak dalam asuransi, yaitu pihak penanggung dengan pihak tertanggung yang berisi segala hak dan kewajiban antara masing-masing pihak tersebut. 7. Payment dokumen, yaitu dokumen atau formulir bank sebagai sarana bank untuk melakukan transfer data dari satu pihak kepada pihak lain. 8. Packing list adalah suatu daftar tentang satuan barang kiriman yang dibuat oleh barang pengepakan. Packing list berisi tentang nomor kode masing-masing barang, berat masing-masing barang, dan ukuran. Kemudian tata cara pembayaran dalam jual beli perusahaan. 1. Pembayaran di muka. Yang kedua, letter of credit. Yang ketiga, wesel inkasso. 4. Perhitungan kemudian. 5. Konsinyasi. 6. Sistem pembayaran lain yang lazim. Contoh kasus jual beli perusahaan: akuisisi PT Freeport Indonesia oleh PT Indonesia Asahan Aluminium Inalum pada tahun 2018. Pada tahun 2018 terjadi akuisisi yang signifikan di industri pertambangan Indonesia, yaitu akuisisi PT Freeport Indonesia oleh PT Indonesia Asahan Aluminium Inalum adalah perusahaan BUMN yang berfokus pada industri aluminium. PT Freeport Indonesia sebelumnya adalah sebuah perusahaan tambang yang dimiliki oleh Freeport MC Moran, perusahaan pertambangan Amerika Serikat. Akuisisi ini melibatkan negosiasi yang kompleks dan dianggap sebagai salah satu transaksi jual beli perusahaan terbesar di dalam sejarah Indonesia. Pada Agustus 2017, pemerintah Indonesia dan Freeport mencapai kesepakatan awal yang dikenal sebagai Head of Agreement. Kesepakatan ini melibatkan pengalihan saham Freeport Indonesia kepada pemerintah Indonesia sebesar 51% dan pengurangan wilayah operasi Freeport. Setelah kesepakatan awal, pemerintah Indonesia membentuk perusahaan baru bernama PT Indonesia Asahan Aluminium Inalum yang bertugas untuk mengelola kepemilikan saham mayoritas di PT Freeport Indonesia. Pada Desember 2018, akuisisi sebesar 51% saham PT Freeport Indonesia oleh Inalum secara resmi diselesaikan. Selain itu, kesepakatan juga mencakup penjualan tambahan saham kepada Inalum sehingga kepemilikan pemerintah Indonesia mencapai 51,23%. Transaksi tersebut bernilai miliaran dolar Amerika Serikat dan dianggap sebagai salah satu transaksi jual beli perusahaan terbesar di dalam sejarah Indonesia. Analisis kasus. Pembentukan PT Inalum sebagai perusahaan BUMN yang bertugas mengelola akuisisi ini melibatkan satu aspek hukum terkait pendirian perusahaan, kepemilikan saham, dan peran BUMN dalam industri pertambangan. Status hukum Inalum sebagai perusahaan milik negara mempengaruhi keputusan dan tindakan yang diambil dalam akuisisi ini. Kedua, akuisisi ini tersebut juga berdampak pada hak dan perlindungan hukum karyawan PT Freeport Indonesia. Perubahan kepemilikan perusahaan dapat berdampak pada kebijakan ketenagakerjaan, hak karyawan dan perjanjian kerja yang ada. Perlindungan hukum bagi karyawan termasuk hak mereka dalam konteks perubahan kepemilikan perusahaan adalah aspek penting yang harus diperhatikan dalam kasus ini. Akuisisi tersebut memberikan
pemerintah Indonesia kontrol lebih besar terhadap sumber daya mineral di negara ini dan meningkatkan potensi pendapatan negara dari tambang Grasberg. Selain itu, implementasi akuisisi ini melibatkan restrukturisasi perusahaan manajemen dan komitmen untuk meningkatkan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah dan apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.